Buah mangga manis rasanya, buah naga tak kalah sedapnya. Awali hari dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Telu, papat. Halo Tribuners, di edisi podcast Tribun Jogja kali ini sudah hadir di Studio 52 Tribun Jogja. Ada Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama saya. Beliau adalah Ibu Endang Patmintarsih. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Semangat ya Bu? Tetap semangat. Harus semangat. Karena ini salah satu dinas yang cukup menyita energi ya. Meskipun semua juga menyita energi itu, tapi ini benar-benar yang kerap disorot gitu ya. Dan di edisi podcast Tribun Jogja kali ini saya akan mengulik banyak cerita-cerita yang akan diinformasikan sama Bu Endang terkait dengan program-program yang dikerjakan oleh Dinas Sosial Provinsi DIY ya. Khususnya adalah soal digitalisasi data ya Bu ya. Nanti ada bank data ya. Yang sebutannya adalah Manunggal Raharja. Itu akronim dari Manajemen Validasi Unggul Berbasis Digital dengan Rumah Data Sejahtera Masyarakat Jogja. Ngos-ngosan juga. Tapi menarik ya, akronimnya itu dibikin mudah diingat. Manunggal Raharja, dari kata Raharja ya. Sejahtera. Betul. Manunggal itu kan satu. Manunggal ya. Saya jadi ingat sama Sesi Tijenar, Manunggaling Kawula Gusti gitu ya. Nah, Bener ya? Iya. Oke. Berawal memang dari itu. Oh bener ya, oke. Ya, oke. Oke Ibu Endang, ini kalau ngomongin soal data ya. Ya. Yang akhirnya nanti akan dijadikan patokan untuk kemudian menjadi acuan program-program yang tujuannya mensejahterakan masyarakat Jogja. Nah ini seperti apa Ibu Endang program yang baru saja dilakukan oleh Dinas Sosial terkait dengan ini gitu. Monggo Bu bisa dijelaskan dulu. Ya, jadi Mas Yuda, kalau kita berbicara sekarang tentang pandemi ini apalagi ya. Sekarang berbicara tentang bantuan sosial, bansos ya. Bansos, berbicara tentang program-program dinas sosial, kaitannya dengan bagaimana penanganan masyarakat untuk penerima bantuan sosial. Apalagi di pandemi semua orang butuh. Nah, kemudian data itu kan dari mana-mana. Jadi dengan kita tidak mengetahui data mana sih yang sebetulnya yang harus kita pakai. Kita punya data DTKS sebagai acuan, data besarannya. Jadi data terpadu kesejahteraan sosial. Tapi kenyataannya banyak juga yang masih di lapangan yang mengatakan bahwa data itu tidak tepat sasaran, belum tepat sasaran, masih pada salah gitu. Nah maka untuk mengetahui itu data dari mana-mana tentunya yang sebagai wali data adalah di kabupaten kota, maka provinsi, kami selaku dinas sosial yang ada di provinsi, ini juga berinovasi, kami buat terobosan untuk mengetahui di mana ada kesalahan data. Karena data DTKS itu sudah data besaran untuk penanganan program-program kesejahteraan sosial. Maka kita membuat terobosan integrasi data melalui Manunggal Raharja. Harapannya satu data agar masyarakat Jogja sejahtera gitu kan. Datanya tepat sasaran, tepat manfaat. Maka integrasi data itu ada data penerima bansos, ada data DTKS yang harus memang semuanya masuk di dalam data DTKS. Kemudian juga ada data PMKS. Data penyandang masalah kesejahteraan sosial, itu ada 24 jenis, bukannya sedikit, banyak. Dari anak terlantar sampai lansia terlantar. Ada masalah anak saja, ada 7 klaster. Yang gak ada apa Mas Yuda? Apa Bu? Anak durhaka. Maling itu kundang tidak ada di data. Jadi anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum. Klasifikasinya sedetail itu ternyata ya? Iya, maka ini yang harus memang
dilakukan untuk supaya data-data itu menjadi tepat sasaran, tepat manfaat. Bagaimana dengan administrasi kependudukan? Okay. Nah, jadi di Manunggal Raharja ini akan ada dilakukan penyepadanan data. Maka Dinas Sosial DIY bekerja sama dengan Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Saya tadi kesini tuh baru selesai dari Biro Tapem. Penandatanganan kerjasama untuk akses data. Nah, ini yang sangat penting sekali Mas Yuda. Ini juga mungkin perlu disampaikan mungkin kalau tetangganya admin duknya belum benar gitu. Maka ini harus dilakukan perekaman untuk administrasi kependudukan. Nah, saya yakin dan aku yakin pasti Dinas Sosial sangat pengen dan tidak ingin ya yang tidak tepat sasaran tadi ya. Tapi pasti. Kemudian ketika nih Bu, saya pas ronda atau jajan gitu ya, ngobrol sama warga, masih aja ada ya. Maksudnya secara sederhananya kan mereka mikirnya begini, apa susahnya sih gitu. Kan parameternya ada, dikasih ke RT ke RW ke kelurahan. Artinya sebenarnya ini kan sudah, apalagi zaman modern ya. Prosesnya sudah, alurnya udah benar. Udah benar. Kok bisa sampai ada miss? Ini sebenarnya apa sih Bu masalah yang paling krusial yang kemudian menjadi data ini kemudian tidak tepat sasaran lah, ada yang miss lah. Nah, itu sebenarnya bagaimana sih biar masyarakat juga tahu? Itu pertanyaan yang luar biasa. Jadi memang data itu kan dari bawah. Yang tahu adalah RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat kan. Kemudian di kabupaten. Nah di kabupaten itu kan di dinas sosialnya, kabupaten kota. Karena disitulah yang mengolah data untuk dimasukkan ke dalam aplikasi yang namanya aplikasi SIG-NG yang dipunyai oleh Kementerian Sosial. Jadi nasional itu ya. Pusat ya berarti ya. Betul. Jadi itu langsung online dan offline adanya, maka itu langsung di-update di situ. Nah, kalau memang data itu dari bawah, harusnya kan benar. Tapi juga pertanyaannya benar nggak yang di data, yang di data dari bawah? Jangan-jangan sedulurnya Pak Lurah, jangan-jangan apanya begitu kan, melanggar parameter yang sudah disepakati. Nah seperti itu. Tapi ini kan tidak menuduh, tapi kenapa kok ada data yang tidak benar? Nah maka tidak ada kami untuk menyalah-nyalahkan, tidak. Tapi mari bersama. Saya juga meminta sudah berkoordinasi dengan Dukcapil, dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota, dengan juga tokoh-tokoh masyarakat. Kami kan ada program juga restorasi sosial. Restorasi sosial. Bagaimana wuri-wuri budaya untuk mengembalikan hal-hal yang sudah agak pudar. Artinya ini justru yang sasar itu apa namanya? Tokoh-tokoh masyarakat. Ya, dan habit yang dulu bagus gitu ya. Di masyarakat ya. Jadi saya hanya ingin sekarang ini kan yang terjadi untuk data penanganan masalah kesejahteraan sosial ini kan saling salah menyalahkan kan ya. Tidak benar, karena yang saya usulkan kok nggak keluar, kan begitu. Pusat yang meng-SK-kan, kan itu di-SK-kan pusat. Pusat meng-SK-kan, lah saya terima data kan dari bawah. Masa iya sih saya buat data kan begitu. Nah maka melalui Uri-Uri Budaya, melalui program kami restorasi sosial, melalui juga kami DAIS, dana keistimewaan. Ini bagaimana menumbuhkan budaya malu kepada masyarakat. Sekarang itu kan yang terjadi kalau terima bantuan, terus dia sebetulnya tidak tepat sasaran. Sebetulnya dia mampu di luar data itu. DTKS. Dia sebetulnya mampu gitu. Dia diem. Ini oknum ya Bu ya? Oknum tentunya. Tapi yang bengok itu kan yang tidak dapat. Nah, bagaimana besok ada perubahan perilaku? Harapan saya malu dong kalau tidak tepat. Bengok gitu loh, teriak gitu loh. Ngomong juga ya. Teriak, saya sudah nggak pas untuk terima bantuan. Agar yang benar-benar tadi memang harus menerima, tapi tidak masuk daftar. Ya maka itu kan dialihkan begitu.
Nah, inilah kita pelan-pelan untuk menumbuhkan, kita kan di orang Jogja itu kan banyak filosofi yang luar biasa gitu ya. Jadi budaya malu itu malu untuk kalau tidak pas kita menerima sesuatu, malu kalau tetangganya tidak makan tapi kok saya berlebihan gitu. Jadi ada jiwa kepedulian, gotong royong, ambar beni. Itu maksud saya. Oke. Artinya memang ini bukan kemudian selesai dengan program-program yang modern dan manage dengan baik ya Bu. Tapi ternyata ada persoalan dalam tanda kutip tadi mental lah ya. Dalam tanda kutip. Artinya kemudian bukan menuduh juga ya. Tidak. Tadi juga saya itu misalnya seperti itu. Jadi tidak menuduh gitu karena kenyataannya juga banyak memang yang data tidak tepat. Nah, memang harusnya tidak dapat, ternyata masuk. Dapat. Ya. Jadi ini kami banyak nih mengeluarkan nih ribuan, baru kami proses mengolah. Jadi juga melalui budaya malu nanti bagaimana juga mereka bisa menggetok tularkan gitu. Supaya kita tetap dengan era milenial, era digital, tapi budaya harus tetap kita pertahankan gitu. Oke Bu, tahan sebentar. Kita siap. akan kembali di Tribun Jogja Podcast setelah yang satu ini ya. Telu papat. Tribuners, kita masuk segmen kedua masih bersama Ibu Endang Padmintarsih selaku Kepala Dinas Sosial ya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Bu, tadi ada program Manunggal Raharja, Ibu sudah cerita nih ya, sedikit latar belakangnya dan program ini ya manajemen validasi unggul berbasis digital dengan Rumah Data Sejahtera Masyarakat Jogja. Yang tujuannya tentu saja mensejahterakan masyarakat dengan data valid yang ada gitu ya. Nah, ini sebenarnya idenya dari mana dan sudah berlangsung berapa lama biar masyarakat Jogja udah tahu gitu. Ternyata memang Dinas Sosial Provinsi DIY itu memang selalu update ya supaya supaya masyarakatnya sejahtera gitu. Dari masalah yang ada sebetulnya. Dari masalah yang ada data tidak tepat, kenapa ya? Padahal proses sudah ada, muskel-musdes yang dilakukan di kelurahan desa juga sudah dilakukan. Kemudian juga verify data sudah dilakukan, pengusulan data setiap bulan itu ada terus. Kenapa masih banyak masalah gitu? Ada temuan yang meninggal masih dapat bantuan. Itu masih ada ya? Masih. Tapi belum tentu juga semua benar. Karena ada yang meninggal tapi ada ahli waris yang bisa menerima begitu ya. Itu boleh Bu? Boleh untuk program tertentu, misalnya di program PKH ya, program PKH. Program PKH itu kan ibunya yang masuk ya. Program PKH kan program komplementer. Ibunya masuk. Jika ibunya meninggal, dia punya anak di bawah anak balita atau anak masih sekolah, maka ini kan masih harus dibantu begitu. Nah, maka ini nanti dialihkan ke ahli warisnya. Misalkan bapaknya yang masuk gitu loh. Atau anaknya. Seperti itu. By the way, sebelum kita ke Manunggal Raharja, sebenarnya ada berapa program sih Bu selain Bansos, PKH dan sebagainya itu yang potensi untuk bisa dimanfaatkan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan gitu ya, apalagi di masa pandemi ini Bu. Kira-kira ada berapa program sih yang sudah berjalan? Iya, jadi kalau program-program dinas sosial tuh ada pandemi nggak ada pandemi kan programnya tetap ada pasti tetap ada gitu ya. Seperti program PKH itu kan untuk klaster yang paling grassroots yang paling bawah gitu ya. Orang-orang yang memang tidak beruntung, yang memang negara harus hadir di situ. Nah, lalu ketika pandemi ada tambahan seperti kemarin bantuan sosial tunai. Itu kan karena BST. BST ya. Karena ada BLTDD, bantuan langsung tunai desa. Gitu kan.
Nah, kemudian ada BPMT, bantuan non pangan gitu kan. Nah, itu yang sekarang disebut dengan sembako. Itu. Jadi ini yang program-program yang ada begitu untuk penanganan masalah sosial untuk yang di pandemi. Karena yang namanya pandemi ini kan kebutuhan dasar. Orang yang tadinya kerja terus jadi tidak kerja begitu ya. Jadi dia butuh untuk kebutuhan dasar. Maka ada BST tadi, bantuan sosial tunai. Kemudian program-program lain sangat banyak. Saya Dinas Sosial sendiri kita punya 9 program. Di luar itu ya? Di luar itu gitu. Karena saya sampaikan tadi ada 25 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dengan berbagai programnya itu ya? Dengan berbagai programnya. Oke. Bu, artinya kemudian sebenarnya ketika yang diharapkan tadi ya, pada budaya malu dan sebagainya, dengan program yang menurut saya udah lumayan banyak ya dengan kategori masing-masing itu tidak perlu lagi ya sebenarnya ya yang Nyun Sewu ada berita sana sampai nggak bisa sekolah, sana nggak bisa makan, bener nggak sih Bu? Ya harusnya sudah tidak ada itu. Karena program seperti program PKH ya, program PKH itu kan program harus ada terpenuhi 4 komponen. Untuk anak sekolah itu SD, SMP, SMA. Ya. Itu dibiayai semua oleh pemerintah gitu. Kemudian juga untuk sosialnya, untuk kesehatannya, untuk lansia, untuk disabilitas gitu. Maka semuanya masuk. Maka ini yang artinya ketika kita berbicara data untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial, data DTKS itu sudah cukup besar. Ada 2.350.000 yang masuk di data DTKS. Sekarang Mas Yuda penduduk DIY itu berapa? 3,8 ya, 3,7 sekian, 3,8 lah. 3,8 juta. Yang masuk datanya DTKS 2.350.000. Apakah? Ya kan? Hampir 50%. Masa sih kita miskin semua gitu kan? Dan itu masih mau nambah terus gitu kan. Nah maka ini melalui integrasi data saya mengajak semuanya untuk supaya ini ada pemetaan begitu. Bu sebentar, artinya kalau 3,7 ya penduduk Jogja dan yang dapat program itu 2 juta. Ini maksudnya apakah 2 juta yang masuk data itu memang grade-nya adalah Nyun Sewu, maksudnya masyarakat yang memang butuh bantuan menengah ke bawah memang ya. Atau memang ini ada beberapa misalnya ada anunya, ada apa namanya? Jadi ada kelasnya. Ya. Jadi ada yang sangat miskin. Ya. Sangat miskin ini kan yang sudah paling bawah nih. Ya, ya. Yang mau tidak mau ini harus dibantu. Ya, ya. Kemudian rentan miskin. Ya. Kemudian miskin. Ya. Miskin dulu, sangat miskin, rentan miskin, hampir miskin dan tidak miskin gitu. Oke, artinya yang tidak miskin ini berapa Bu angkanya? Kan kalau kita bicara yang dari bawah sampai kalau tidak miskin tidak masuk di DTKS. Oh, artinya yang tadi 2 juta itu yang miskin ke bawah berarti? Ya, betul. Berarti Nyun Sewu ini 3,7 juta yang dapat 2 juta itu berarti miskin ke bawah. Ke bawah. Sampai yang sangat miskin tadi. Iya. Itu DIY. DIY. Yang mungkin malnya banyak sekali begini. Iya. Dan uniknya lagi indeks kebahagiaan kita itu tertinggi loh DIY. Berarti korelasinya miskin tapi bahagia gitu. Ya enggak gitu. Enggak gitu juga. Tapi Nyun Sewu ini termasuk makanya, PR besar ya. Nah makanya ada salah di mana ini, kan begitu. Kan nggak mungkin kita miskin tapi bahagia. Tapi bagaimana kultur DIY itu kan juga perlu dilihat. Sekarang kan yang menentukan miskin itu kan BPS ya. Nah miskinnya DIY itu seperti apa sih? Itu kan BPS. Lalu ketika kulturnya orang Jogja yang makan sehari cukup sekali, ya kan? Saya saja kalau di kantor
Saya sampai hari ini belum makan ini. Waduh, pesen nasi padang dong. Nah, artinya ketika itu kriteria miskin asupan yang BPS, itu kan harus terpenuhi 2100 kalori, ya kan? Mas Yuda terpenuhi enggak 2100 Insya Allah sih ini melebihi kalorinya. Nah, terus kemudian pengeluaran, ya kan? Nah, padahal kan kultur orang Jogja itu makan cukup sehari sekali misalkan. Nerimo empandum ya. Kan begitu. Bu, apa jangan-jangan ini ya, maksudnya ketika parameter miskin itu yang menentukan adalah BPS dan stakeholder yang di luar Dinsos, kemudian kan datanya dipakai nih. Terus kemudian parameter ini data ini dipakai untuk mengkategorikan siapa warga yang tergolong miskin, kemudian dapat bantuan. Atau jangan-jangan ini parameter ini perlu diperbaiki juga, Bu ya? Jadi begini, atau ada upgrade ya? Kita upgrade saja, jadi tidak merubah karena apapun itu yang melakukan adalah BPS kalau untuk kemiskinan. Maka Dinsos DIY bekerja sama juga dengan BPS gitu kan. Bagaimana data ini supaya benar gitu. Data DTKS itu kan data program, bukan berbeda dengan data yang di BPS gitu. Ini yang perlu supaya dipahami. Jadi data DTKS itu data program, data BPS data kemiskinan, jadi berbeda. Nah, data program ini, yang sangat miskin ini tentunya ini yang harus kita tanganin begitu, dengan yang rentan miskin dan juga yang miskin begitu, supaya tidak tambah jatuh lagi ke sangat miskin gitu. Artinya ini kalau dari pengalaman Ibu Endang dari tahun ke tahun ini khususnya selama pandemi ya, kan udah berjalan 2,5 tahun ini ya, hampir 3 tahun. Ini seperti apa sih kondisinya Jogja yang rentan miskin tambah banyak? Tambah banyak. Tambah banyak. Ya karena pandemi orang yang tadinya bekerja terus tidak bekerja. Tapi juga ada data yang jujur saja masih salah gitu, tidak tepat. Maka inilah tugas untuk sama-sama untuk diperbaiki. Makanya ini melalui Manunggal Raharja mudah-mudahan nanti integrasi data bisa terpetakan dan bisa ke arah lebih baik dan sudah mulai kelihatan. Kita akan mengusulkan ke Kementerian Sosial untuk saya baru merekap semuanya karena belum semua kabupaten kota masuk. Jadi ini untuk kita rekap data-data yang harus kita keluarkan dari data DTKS. Mereka sudah mampu dan sudah tidak layak. Gitu. Tapi memang ini persoalan yang sangat sulit ya Bu, ketika kita bicara parameter. Misalnya nih, ada orang tinggalnya di perumahan ya, otomatis mindset kita yang warga lain, tinggalnya perumahan. Tapi jangan-jangan memang dia miskinnya ketika pandemi gitu ya Bu ya. Ini kan susah juga ya. Kemudian kehidupan sosial itu kan beragam ya. Ada yang kamu tinggal di perumahan kok dapat. Padahal dia memang miskinnya pas pandemi. Tapi kan ada parameter untuk data itu. Jadi miskin karena kehilangan pekerjaan. Jadi awal data itu kan kerja. Lalu karena pandemi tidak bekerja. Begitu. Oke Bu, tahan dulu. Nanti kita di segmen terakhir kita akan lanjutkan ya obrolan kita di Tribun Jogja Podcast. Masih seputar bagaimana sih upaya dinas sosial dengan program baru Manunggal Raharja ya. Yang motivasinya adalah tentu mendapatkan data yang sevalid mungkin agar nanti tepat sasaran ketika memberi manfaat. Bantuan. Jangan kemana-mana, masih di Tribun Jogja Podcast. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Telu, Papa. Tribuners, kita di segmen terakhir ngobrol di podcast Tribun Jogja bareng Ibu Endang selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya Bu ya. Di segmen 1 dan 2 Ibu tadi udah mengungkapkan ya latar belakang, terus masalah-masalah yang dihadapi ya, dan tentu harapannya adalah dengan Manunggal Raharja ini didapatkan data yang benar-benar valid ya, berbasis digital. Ya, sekali lagi berbasis digital karena semua sekarang eranya digital. Ya, kertas meskipun beberapa administrasi masih menggunakan kertas ya. Bu,
Nah, untuk mewujudkan Ya. Kesuksesan Manunggal Raharja ini, siapa saja yang harusnya intens terlibat? Gitu. Selain tadi masyarakat tentunya ya. Kan nyun sewu, masyarakat kan beragam dan tentunya ketika negara hadir, masyarakat tuh sebenarnya kalau saya pribadi ini ya, itu rindu negara hadir itu. Ketika negara hadir tuh dia pengen diperhatikan gitu loh. Itu nggak salah juga ya. Kemudian ketika ada program yang mungkin loh ternyata kita dapat ya udahlah kita akhirnya pengen dapat juga gitu. Nah sebenarnya siapa saja sih Bu yang harusnya terlibat lebih intens? Ya. Tentunya lintas stakeholder ya. Baik itu yang di eksternal maupun internal. Jadi dari pusat juga, kemudian yang eksternal BPS, kemudian Dukcapil, kemudian Biro Tapem yang ada di kami ya, sama-sama pemerintah daerah. Kemudian juga tentunya stakeholder lainnya yang sebagai mitra kami gitu untuk pelayanan masalah kesejahteraan sosial tentunya. Nah kemudian data yang masing-masing punya data begitu. Nah ini kan yang harus kita menyamakan persepsi, menyamakan konsep begitu untuk berkomitmen bahwa nanti kita mempunyai satu data untuk untuk program-program dan juga untuk supaya satu data ini menjadi data yang tepat sasaran dan tepat manfaat. Dan tentunya Dinas Sosial Kabupaten Kota, Dukcapil Kabupaten Kota ini mempunyai peran terbesar begitu. Dan juga dengan BPS provinsi maupun BPS Kabupaten Kota. Dan ini kita sudah berkoordinasi, sudah bergerak bersama gitu. Artinya ini teman-teman di stakeholder lain juga perannya sangat penting ya Bu ya, ketika jelas. Dinsos nggak bisa dong dalam sendiri. Artinya ketika nanti semangatnya sama, diharapkan kan cepat terwujud ya data yang valid ini ya Bu ya. Semangatnya sudah sama. Itu dulu yang dibangun. Betul. Nah Bu, ketika digitalisasi data ini berjalan ya Bu ya, tentu ini kan memang ternyata masih ada persoalan-persoalan yang sensitif ya, bahkan di nyun sewu di daerah lain juga sampai menimbulkan konflik gitu ya, hanya karena bantuan yang dianggap tidak tepat sasaran atau tepat sasaran tapi ternyata yang menerima sudah pindah, nggak ada dan sebagainya. Nah, selama ini untuk bahasa Jawa itu ngawekani atau mencegah hal-hal itu terjadi, sejauh apa sih Dinsos kemudian berkoordinasi dengan stakeholder ini? Jadi kita ada cleansing data. Jadi seperti kemarin ya pandemi kita cleansing data supaya tidak terjadi dengan adanya bantuan itu kan harusnya membantu ya. Bukan ada masalah baru lagi. Jangan masalah baru. Yang terjadi malah gitu. Tidak ada bantuan diam nggak apa-apa. Begitu ada bantuan. Gak bisa tidur dari pandemi ini. Kok masalahnya nambah terus. Tapi jujur Bu, ketika ada bantuan baru, gimana sih teman-teman di Dinas Sosial? Wah ini masalah baru nih gitu gak sih? Maksudnya enggak juga ya? Enggak, karena semua kita sudah antisipasi. Masalah-masalah juga yang terjadi kita udah tahu. Karena sudah kebal juga ya? Sudah yang dihadapin tiap hari seperti itu. Kemungkinan ini akan seperti ini gitu. Nah, itu saya kalau dengar dilaporin misalkan orang teriak saya nggak dapat bantuan begitu ya. Saya ketawa, saya coba dicek dulu gitu. Dulu ya. Ternyata sudah dapat. Cuman kurang. Oh gitu. Bukan kemudian mengabaikan ya, tapi tidak. Karena memang pasti ini kan kita urus. Jenengan posisinya lebih tahu datanya begini, misalnya di sini. Cuman kan ini butuh proses ya. Ketika membenarkan data yang dapat jadi nggak dapat atau yang tidak dapat jadi dapat, ini kan tentu tidak semudah kamu nggak dapat, ini dapat kan nggak gitu ya. Enggak. Ya kita inilah menanyakan dengan nggak dapat kenapa begitu kan. Nah soalnya mungkin terjadi juga mereka ketika pandemi kan pas pergi terus pandemi nggak bisa pulang kan begitu. Lalu ketika didata orangnya nggak ada. Nah itu kan juga perlu dicek. Nah ini kemarin juga seperti itu banyak. Jadi adalah kebijakan kami
untuk coba kalau benar-benar kan ada Pak Duku, Warga ada situ RT ya, yang ya. mengetahui. Ya. Jadi mereka juga sebagai saksi bahwa membenarkan itu, enggak apa-apa, tetap kita beri. Oke. Gitu. Sepanjang itu ada Benar, saksinya saksi ya. Kemudian juga diketahui oleh dinas sosial setempat. Oke, artinya ini yang bisa saya tangkap untuk teman-teman yang kebetulan kurang beruntung ya harus menerima bantuan ya. Kalau yang beruntung kan nggak menerima bantuan itu ya. Kalau ini saya lebih senangnya belum beruntung karena harus menerima bantuan, monggo bisa menghubungi dari tingkat RT, RW, betul, kelurahan lapor. Karena semua sekarang terbuka, lapor ke RT, ke RW, ke Pak Duku gitu. Biar nanti bisa disampaikan secara berjenjang. Atau bisa enggak sih Bu, teman-teman ke dinas sosial ya langsung ada kanalnya enggak sih lewat apa gitu? Jadi ada kita lewat websitenya Dinsos. Ya, di dinsos.go.id. Dinsos. Oke, monggo ya silakan nanti misalnya ada ketidaksesuaian atau justru misalnya saya itu harusnya nggak dapat gitu. Tapi saya kok dapat. Silakan lapor, monggo. Itu ke depan dengan era digitalisasi, dengan sekarang Manunggal Raharja ada untuk pengembangan nanti digitalisasi kita, itu kita akan membuat untuk e-lapor. Jadi ada e-lapor. Masyarakat bisa lapor langsung. Kayak pajak itu ya? Ya. Kalau saya belum dapat bantuan apa-apa. Silakan masukkan nama, NIK, alamat, KK. Tapi tentu saja diharapkan dengan budaya malu tadi ya Bu ya? Ya itu. Tidak kemudian terus saya tidak dapat apa-apa lah. Kan kamu mampu gitu kan. Semua rame-rame lapor ya. Nanti kan ada kelihatan. Oke. Oke. Ibu terima kasih banyak sudah hadir di Tribun Jogja Podcast ya di Studio 52 Tribun Jogja. Dan ini semoga literasi soal Manunggal Raharja ini terus masif ya Bu ya. Artinya kemudian nanti menimbulkan kesadaran yang bagus di masyarakat. Dan kita juga sudah sampai ke desa-desa kepada Pak Duku, Pak Lurah, kita sosialisasi, kita sampaikan itu. Ya, artinya kemudian harapannya bersama kita sama-sama bijak dan dewasa gitu Bu ya. Sama-sama bareng. Betul. Misalnya kok saya merasa harusnya belum dapat ya baik-baik bilang ke dari jenjang yang paling bawah ya. Misalnya Pak RT-nya kok sibuk terus ya langsung ke kelurahan bisa gitu ya. Nanti bisa langsung ke Dinsos juga gitu ya. Semua bisa dirembuk lah gitu ya. Bisa dirembuk, bisa diselesaikan. Oke. Terima kasih sekali Bu Endah. Terima kasih. Karena nafasnya dinas sosial tuh melayani merantasi. Oke. Semoga itu terwujud ya Bu ya. Melayani merantasi ya. Tapi kalau ada program baru ini juga. Waduh program baru gitu ya. Oke, semoga gak terjadi ya Bu ya. Semoga Jogja ini dari 3,7 nanti nggak ada 10%-nya lah yang dapat ya. Harapannya begitu ya. Karena bisa untuk dialihkan ke masyarakat yang lain gitu ya. Matur suwun sekali lagi Bu, sehat selalu. Amin. Salam buat teman-teman di Densos. Semoga programnya ini memang benar-benar bisa membantu masyarakat untuk lebih sejahtera lagi. Amin. Insyaallah. Oke, seperti itu Tribuners dan masyarakat Jogja, terima kasih sudah menyimak Tribun Jogja Podcast bersama Ibu Endang selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Dan saya udah undur diri dulu. Silahkan simak terus Tribun Jogja Podcast di kanal Tribun Jogja Official, di Instagram Tribun Jogja dan di fanpage Facebook Tribun Jogja. Seperti pantun ya. Saya awali hari ini dengan berbaik sangka ya Bu ya. Itu harus akan membantu kita semua mengatasi pandemi yang masih berjalan. Matur suwun. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi. Thank you. Matur suwun. Waalaikumsalam.